Sabda Nabi itu begini, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah, kekotoran akan nempel di hati itu laksana tikar. Dipintalnya selembar demi selembar. Bukan langsung blek begitu. Apa sih yang menjadikan hati kotor? Noda hitam. Dari setiap kemaksiatan seperti titik noda. Titik noda. Titik noda. Makanya biarpun ilmu apa tadi? Ilmu membersihkan hati sudah dikuasai, bahkan mungkin dia disertasinya adalah membersihkan hati. Tapi kalau dia belum dibersihkan noda di hatinya, itu tetap ilmunya teori di otak saja. Belum masuk ke hati. Dan sekarang kita langsung, hati akan kotor, akan tertitik dengan noda-noda hitam, yang itu adalah kemaksiatan. Kal hasiri, laksana tikar, dipintal selembar demi selembar, pada akhirnya menjadi lembaran yang banyak menutup akhirnya. Begitu juga kekotoran hati itu dari titik ke noda, titik, 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 menjadi gelap itu hati, kotor hati. Sehingga karena hati kotor, kemasukan dengki, kemasukan dendam dan sebagainya tadi. Maka dalam waktu singkat ini kami akan masuk wilayah baru, yaitu pastikan Anda menjadi orang yang akan membersihkan kekotoran hati, membersihkan dosa. Dalam bahasa lain disebut dengan tobat. Semua dari kita mencari-cari kesalahan diri kita sendiri. Nggak perlu kita mencari kesalahan tetangga. Sibuk mencari kesalahan orang, nggak akan menemukan kesalahan diri, karena dia sibuk ngurusi orang. Urusi kesalahan pribadimu, hai hamba Allah. Tapi sebelum kita bicara tentang kesalahan, kami beri kabar gembira bahwasanya sebesar apapun dosamu, jika engkau serius di dalam memohon ampun kepada Allah, sungguh Allah maha luas dengan pengampunannya. Begitu sebaliknya, sekecil apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, tapi dia sombong dengan dosanya, maka kesombongannya itu menjadikan dosa itu menjadi gede. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun, dan bagi siapapun yang pernah melakukan dosa besar, jangan menunda, Tuhanmu menantimu. Allah maha pengampun. Bahkan baginda Nabi mengkhabarkan, dan baginda Nabi dari Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka tobat itu artinya menggosok hati agar bersih kembali dari kerak-keraknya maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan anggota tubuh kita. Itu akan mengotori hati kita. Mari malam ini kita membersihkan hati kita dengan memohon ampun kepada Allah. Jangan bicara tentang kesalahan fulan dan fulan dan fulan, akan tapi bicara tentang kesalahan dirimu sendiri, dosa matamu. Selama ini matamu yang karunia dari Allah engkau gunakan untuk apa? Apa yang kau lihat, apakah yang engkau lihat itu Allah ridha atau tidak? Dan semuanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jangan sampai matamu terlihat melihat yang baik di saat depan manusia, akan tapi setelah masuk kamar yang dilihat sudah tidak baik lagi. Memang tetanggamu tidak tahu, orang yang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Hei hamba Allah, fahami makna ini. Urusan kita dengan Allah yang maha melihat, biarpun kita sembunyi di lubang semut, lubang biawak pun Allah tahu. Kita sembunyi dimanapun, Allah maha tahu. Kita waktunya bukan waktunya sombong dengan Allah, waktunya mengaku sudah. Siapapun dari kita mengaku ini dosa antara kita dengan Allah pribadi, antara dosa seorang hamba kepada Allah. Allah maha kasih asalkan dia serius. Dan dosa dengan Allah tidak perlu ceritakan kepada sesama manusia, cukup pribadi masing-masing. Takutlah kepada Allah. Di saat malaikat Israel menjemput kita, ternyata dosa belum diampuni, maka semua dosa akan kita temui di saat kita berada di alam barzah. Dan kita akan ketakutan di alam barzah, akan tersiksa di alam barzah. Belum nanti di saat dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan kerepotan dengan dosa-dosa itu, dan itu akan membebani di saat kita menyeberang sirat. Jembatan Siratal Mustaqim, ujung-ujungnya kecebur ke neraka jahanam. Karena dosa kita biarkan di dunia ini, tidak segera kita mohon ampun kepada Allah.
Kami sampaikan seandainya ada di tempat ini orang yang paling gede dosanya, ketahuilah Tuhanmu Allah lebih agung pengampunannya. Yang penting segera malam ini kita ikrar, aku akan kembali kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Berfikirlah tentang dosa-dosa kita, kalau tidak diampuni oleh Allah, alangkah mengerikan kehidupan kita nanti. Kita ingin bahagia di waktu yang panjang, bukan 70 tahun hanya. Tapi kita hidup yang panjang di alam penantian, ribuan tahun di alam barzah, belum lagi dibangkitkan, setelah itu hidup selama-lamanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.